warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dilimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Tak lupa pula selawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Usyono sebagai mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya banggakan teman-teman semua. Izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema hakikat bahasa dalam kehidupan manusia. Bahasa adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan bahasa kita mampu berkomunikasi, menyampaikan pikiran, dan menjalin hubungan dengan sesama. Bahasa juga menjadi ciri khas manusia sebagai makhluk yang berakal. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang pentingnya bahasa dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 2 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi serta berbedanya bahasa dan warna kulit kalian. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan bahasa merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mencerminkan keanekaragaman umat manusia yang Allah ciptakan, dan ini adalah suatu keistimewaan yang patut kita syukuri. Hadirin yang saya muliakan, hakikat bahasa dalam kehidupan manusia meliputi beberapa hal penting. Pertama, bahasa sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa, kita menyampaikan ide, perasaan, dan gagasan kepada orang lain. Tanpa bahasa, kita akan sulit memahami satu sama lain. Bahasa menjadi jembatan untuk menyatukan perbedaan. Yang kedua itu bahasa sebagai cerminan identitas. Setiap bangsa memiliki bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia misalnya adalah simbol identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang beragam. Bahasa daerah juga menjadi bagian dari kekayaan budaya yang harus kita lestarikan. Yang ketiga itu bahasa sebagai alat berpikir. Bahasa membantu kita menyusun pemikiran dengan logis dan sistematis. Dengan kemampuan bahasa yang baik, kita dapat memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan. Hadirin yang sekalian, sebagai generasi penerus, kita memiliki kewajiban untuk menghargai bahasa. Dalam konteks bahasa Indonesia, mari kita bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagaimana dikirarkan dalam Sumpah Pemuda. Selain itu, kita juga perlu mempelajari bahasa asing untuk menghadapi era globalisasi tanpa melupakan identitas kita. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu menyadari bahwa bahasa adalah karunia Allah yang harus kita juga dan manfaatkan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman dalam surah Ibrahim ayat 4, artinya, dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi perjalanan kepada mereka. Ayat ini menegaskan bahwa bahasa menjadi sarana penting untuk menyampaikan kebenaran dan membangun pemahaman yang lebih baik. Hadis tentang menjaga lidah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa bahasa harus digunakan dengan bijak, dengan memilih kata-kata yang baik dan benar, serta menghindari perkataan buruk atau menyakitkan. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa bersyukur atas karunia bahasa, menjaga bahasa kita, dan menggunakannya untuk kebaikan. Itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.